Beberapa waktu terakhir kita disuguhkan beragam berita terkait bencana alam, khususnya gempa bumi dan erupsi gunung api yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Nah, bencana alam memang adalah suatu hal yang sudah pasti terjadi, tetapi pertanyaan kapan dan di mana tentu saja ini merupakan hal yang tidak bisa diprediksi secara akurat. Kendati demikian, ada upaya antisipasi guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Ini merupakan bagian yang dapat kita maksimalkan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami potensi dari adanya gempa besar yang disebut bisa terjadi di Indonesia. Kita lihat di grafis pertama, berdasarkan data yang kami himpun di bulan Januari 2022 ini, total sudah ada 15 gempa bumi yang terjadi dengan kekuatan magnitudonya di atas 5,0. Kemudian kita ingat tanggal 22 Januari lalu ada gempa bumi juga yang terjadi di Talaut, Sulawesi Utara dengan magnitudo 6,1. Penyebabnya ialah deformasi lempeng Laut Maluku dan tidak berpotensi tsunami. Dampak yang ditimbulkan adanya kerusakan bangunan dan juga korban luka ringan. Untuk kita ketahui bersama bahwa wilayah Kepulauan Talaut ini merupakan kawasan yang rawan gempa dan tercatat pernah diguncang 8 gempa merusak sepanjang sejarahnya. Kemudian di tanggal 14 Januari kita juga merasakan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, dan berbagai wilayah di sekitar Jabodetabek gempa yang berpusat di Sumur, Banten dengan magnitudo 6,7. Penyebabnya ialah aktivitas subduksi lempeng di selatan Jawa dan tidak berpotensi tsunami. Namun dampak yang ditimbulkan ialah hingga ribuan rumah mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Gempa bumi yang terjadi di Banten ini dengan magnitudo 6,7 menjadi alarm akan potensi terjadinya gempa bumi yang lebih besar dan juga lebih dahsyat. Di mana kita lihat juga bahwa dari BRIN serta juga dari BMKG menyatakan bahwa potensi gempa bumi ini disebut potensi gempa bumi megatrust dengan kekuatan 8,7. Kemudian peneliti BRIN menyatakan bahwa dalam jangka 300 tahun setelah terjadinya gempa besar di masa lalu, maka akan terjadi siklus baru, yaitu terjadi gempa besar juga yang akan diprediksi dalam waktu di abad saat ini. Para pakar pun menyebut wilayah Selat Sunda mengalami laju regangan yang tinggi dan berdasarkan hasil permodelan, sumber gempa ini akan diprediksi terjadi di wilayah Selat Sunda pada bagian yang dangkal, sehingga berpotensi untuk menghasilkan tsunami yang besar di mana tinggi gelombangnya disebut bisa mencapai 15 hingga 20 meter dan seluruh wilayah di selatan Jawa akan terdampak akibat adanya potensi megatrust yang belum bisa diprediksi kapan akan terjadi. Jadi 8,7 ini merupakan kekuatan akumulasi dari gempa yang diprediksi oleh para peneliti. Melihat letak Indonesia yang berada di posisi pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, kemudian lempeng Hindia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik, serta selain itu di bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, kemudian NTT, hingga ke wilayah timur Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Sulawesi, menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana. Bahkan data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, yaitu 10 kali lipat jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Berbicara tentang gempa, kita juga akan berbicara lagi mengenai bencana alam, yaitu erupsi gunung api bawah laut yang juga terjadi beberapa waktu terakhir. Kita ingat November 2021 ada Gunung Ilewerung yang mengalami peningkatan aktivitas setelah terjadi erupsi di Gunung Api Hobal, di mana Gunung Api Hobal ini merupakan salah satu dari 6 gunung api yang berada di bawah laut dan ini berada di wilayah Indonesia. Jadi peningkatan aktivitas di Gunung Ilewerung ini diakibatkan karena adanya erupsi yang terjadi di Gunung Hobal atau Gunung Api bawah laut. Kemudian berita yang paling menarik di bulan Januari ini ialah letusan gunung api di Tonga, yaitu Gunung Api Hunga-Tonga Ha'apai. Disebut NASA memiliki kekuatan setara 500 bom atom yang meluluhlantahkan kota Hiroshima pada tahun 1945. Aktivitas gunung api ini memang khususnya yang di bawah laut biasanya terjadi dengan sangat senyap sehingga tidak banyak yang peduli tentang pergerakan ataupun aktivitas dari gunung api bawah laut. Tetapi bukan berarti potensi atau dampak yang ditimbulkan ini dapat diabaikan begitu saja. Indonesia sendiri tercatat memiliki 6 gunung api bawah laut dan 2 diantaranya berpotensi terjadi
erupsi ataupun menyebabkan terjadinya tsunami jika kedua gunung ini mengalami erupsi besar. Dalam catatan sejarah ada 2 gunung api di Indonesia yang pernah menimbulkan tsunami, yaitu Gunung Api Hobal di NTT dan juga Gunung Banuawuhu di Sulawesi Utara. Dan ini menjadi catatan sejarah penting untuk kita pahami bersama mengenai adanya ancaman yang terjadi jika gunung api bawah laut mengalami erupsi. Nah, melihat adanya potensi bencana yang mengintai kapan saja, maka penting bagi kita untuk mengetahui dan melakukan langkah mitigasi. Untuk di sisi hulu, penting untuk melakukan mengenai kajian gempa bumi dan tsunami yang dilakukan secara terus-menerus, mengingat bahwa Indonesia tadi berada di daerah yang rawan bencana. Kemudian program mitigasi tidak hanya dilakukan di pulau-pulau besar saja, tetapi juga di pulau-pulau kecil, karena pulau-pulau kecil ini tidak terhindar juga dari adanya dampak akibat bencana alam, khususnya gempa bumi dan juga erupsi gunung api. Kemudian pembangunan dan juga memaksimalkan tentang fasilitas deteksi dini ataupun pemberitahuan secara dini, yaitu INA-TWES di Indonesia menjadi sangat penting. Lalu untuk sisi hilirnya, penting juga untuk masyarakat mengetahui peta ancaman serta peta risiko detail di setiap daerah, minimal di lokasi kita tinggal atau kita berada. Kemudian edukasi bencana alam juga kepada masyarakat seperti apa dampaknya, kemudian apa yang harus dilakukan, lalu menyiapkan tempat evakuasi yang layak, serta juga penting untuk menyiapkan tas darurat jika Anda mengetahui bahwa lokasi Anda merupakan lokasi yang rawan bencana, misalnya banjir atau gempa bumi. Jadi semua peralatan yang perlu sudah disiapkan dalam satu tas yang bisa diangkut kapan saja. Dan terakhir ialah rutin melakukan simulasi menghadapi tsunami jika memang Anda berada di titik-titik yang berpotensi untuk mengalami tsunami jika terjadi erupsi gunung bawah laut ataupun gempa bumi tektonik. Tentunya pemberitaan terkait adanya potensi gempa besar ini yang mencapai magnitudo 8,7 bukan bertujuan untuk menebar ketakutan semata, melainkan suatu prediksi yang didasarkan pada data serta kondisi terkini dari lempeng bumi. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan dan peneliti penting untuk terus memonitor wilayah Selat Sunda, dan bagi masyarakat dapat juga terus bersikap bijak dengan memperkaya diri akan informasi kebencanaan serta juga menyiapkan langkah mitigasi bersama-sama. Demikian Reno, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Soza Hutape atas paparan Anda. Pemirsa Metro Siang masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, tentu yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah mungkin aktivitas vulkanik gunung api di Tonga berimplikasi pada gunung api di Indonesia, dan bagaimana pemetaan potensi tsunami akibat erupsi gunung api bawah laut di Indonesia jika sewaktu-waktu terjadi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan vulkanologis PVMBG Kementerian ESDM, Devi Kamil Syahbana. Selamat siang Pak Devi. Selamat siang Mas Reno dan juga pemirsa Metro TV dimanapun berada. Baik. Pak Devi, berkaca pada pengalaman di Tonga ada aktivitas vulkanik gunung api bawah laut, apakah ini bisa berimplikasi Pak Devi terhadap bagaimana kondisi vulkanik gunung api di Indonesia? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di Tonga ya, Gunung Hunga HPA ini memang erupsinya besar sekali. Dan orang bertanya-tanya apakah ini akan memicu atau bisa berkaitan dengan gunung api yang ada di Indonesia. Tentunya kedua gunung api atau kedua negara ini kita berada di lokasi yang berbeda ya. Dan sangat jauh, kita berada secara tektonik pun kita settingnya berbeda. Sehingga apa yang terjadi di Tonga tentu tidak akan memicu apa yang terjadi di Indonesia. Tetapi kalau ditanyakan apakah erupsi yang seperti di Tonga ini bisa terjadi di Indonesia, sebetulnya jawabannya sudah gitu terjadi di Indonesia. Ini contohnya adalah Gunung Api Anak Krakatau ya, karena prosesnya yang mirip ya seperti itu. Malah beberapa saintis di dunia mengatakan apa yang terjadi di Tonga ini adalah modern day Krakatau gitu, dengan skala yang lebih kecil ya dibandingkan Krakatau 1883. Baik. Pak Devi, kalau kita tadi mendengar dan menyimak paparan dari rekan Soza Hutape mengatakan bahwa Indonesia ini punya 6 gunung api bawah laut. Secara histori ada 2 gunung api bawah laut di Indonesia, yakni Gunung Api Hobal di NTT dan Gunung Banuawuhu di Sulawesi Utara. Ini pernah erupsi dan menyebabkan tsunami. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi ke-6 gunung api bawah laut di Indonesia saat ini Pak Devi? Dalam kondisi tidurkah atau mereka justru sedang aktif? Ya, dari ke-6 gunung api bawah laut ini kita bisa membaginya menjadi 2 regime ya.
Regime yang pertama itu adalah gunung api bawah laut dengan kedalaman puncaknya itu kurang dari 500 meter. Dan yang regime selanjutnya adalah mereka yang berada, gunung api yang berada di kedalaman laut dalam, artinya lebih dari 500 meter. Nah, yang kita yang kita pantau, yang kita pantau tentunya adalah gunung api yang memiliki kedalaman yang paling dangkal. Karena risiko untuk mengakibatkan bencana seperti tsunami atau bahkan kolom erupsi yang besar dan juga shockwave seperti yang terjadi di Tonga itu umumnya terjadi pada gunung api dengan kedalaman 600 meter. Nah, kedua gunung api ini, gunung api Iliwarung atau Hobal ya, Hobal ini di Pulau Lembata kami sudah melengkapi peralatan untuk memantaunya. Dan kita kemarin Januari ini sudah sempat mengalami erupsi ya, walaupun skalanya jauh lebih kecil daripada yang terjadi di Tonga. Ini kondisinya saat ini masih dalam level 2 ya, waspada untuk Hobal ini atau Iliwarung ini. Nah, sementara untuk yang Banuawuhu ini baru kita akan melakukan penguatan pemantauan ini pada tahun ini. Nah, sementara kondisinya seperti itu ya. Baik, kalau tadi di Hobal statusnya adalah level 2, bagaimana dengan yang di Banuawuhu, Pak Devi? Apakah sama statusnya? Kalau di Banuawuhu karena kita belum memasang peralatan, jadi kita belum bisa menyimpulkan atau mengambil dugaan aktivitasnya seperti apa sekarang. Jadi nanti kita menunggu pemasangan peralatan diselesaikan pada tahun ini dan kemudian kita akan memantau secara kontinu aktivitasnya dan kita mulai bisa menilai kita apakah dia aktivitasnya dalam kondisi normal atau di atas normal gitu. Baik. Pak Devi, tadi Anda katakan gunung api Hobal yang berada di NTT ini juga sudah sempat menunjukkan aktivitas vulkaniknya seperti itu. Apakah ini juga menjadi tanda akan ada potensi untuk peningkatan kegiatan vulkanik dari gunung api Hobal ini sendiri? Ya, kalau untuk mengalami erupsi biasanya pertanda-pertanda itu akan terekam di peralatan ya. Karena berbeda dengan gempa bumi yang kejadiannya tiba-tiba, biasanya untuk gunung api ini memberikan kesempatan kepada ilmuwan untuk bisa merekam pergerakan magma dari kedalaman sehingga sampai ke permukaan. Nah, untuk erupsi-erupsi besar biasanya ditandai oleh tanda-tanda yang besar juga ya. Misalnya ada kegempaannya yang meningkat. Tapi apa yang terjadi di Hobal pada bulan Januari ini ya beberapa waktu lalu ini memang bukan Desember ya, bukan Januari maaf. Desember 2021 ini bukan merupakan erupsi yang besar. Tanda-tandanya pun yang terekam dalam peralatan kami tidak besar. Dari dampak pun kami sudah langsung melakukan pada hari yang sama kita melakukan peninjauan ke lapangan, tidak ada dampak yang luar biasa, bahkan tidak ada material vulkanik yang bisa kita amati di permukaan laut ya, seperti itu. Baik, Pak Devi, terakhir, apa yang kemudian skema mitigasi yang sebaiknya disiapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat menyikapi khususnya ada 6 gunung api bawah laut yang berada di Indonesia sampai dengan saat ini? Ya, yang mitigasi ini adalah tugas bersama ya, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga ini adalah tugas bersama masyarakat dan komponen lainnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah tentunya dari sisi pemerintah kami melakukan pemantauan gunung api secara kontinu ya. Kemudian di sisi pemerintah daerah itu perlu dilakukan penguatan kapasitas masyarakat agar mereka mengenal bahwa wilayahnya ini memiliki potensi bahaya erupsi gunung api bawah laut misalnya. Dan juga memberikan selanjutnya adalah melakukan simulasi agar mereka siap ketika terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan, harus pergi kemana misalnya. Itu sudah disiapkan. Jadi rencana kontingensi wilayah itu harus selalu ada dan dari masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengikuti simulasi agar ketika kondisi real terjadi mereka sudah siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Bapak Devi Kamil Syahbana, vulkanologis PVMBG Kementerian ISDM sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Pak Devi.